Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pagerdaung, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 5 dan 7, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri Pagerdaung. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SD Negeri Pagerdaung tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara demi acara yang berlangsung pada pagi hari ini. Memasuki acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Nurul, waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan Kepala
Negeri Bagerdowo. Kepada Bapak Purwanto SPD SD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama adalah kita yang bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmatan pada kita, sehingga kita pada saat ini dapat melakukan kegiatan dalam rangka rangkaian calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal. Salawat serta salam Allah semoga tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak perlu panjang lebar saya berikan sambutan. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. Saya selaku kepala sekolah SD Negeri Bagerdowo menyambut baik atas kegiatan pada saat ini, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yaitu di SD Negeri Bagerdowo. Perlu kami sampaikan beberapa hal yang mungkin dapat menjadikan wawasan pada kita semuanya, bahwa kegiatan untuk penerapan budaya positif di SD Bagerdowo yang telah kami lakukan adalah yang pertama, misalnya ketika siswi datang ke sekolah, kita adakan penyambutan saling kepada Bapak Ibu guru sebelum masuk ke ruangan. Hal ini kami lakukan, kami sarankan kepada Bapak Ibu agar pada awal siswa masuk ke SD, masuk ke kelas masing-masing, mereka punya persepsi yang positif tentang hal-hal yang akan mereka terima di sekolah. Jadi menghilangkan rasa ketakutan untuk siswa agar mereka mampu menyerap apa yang akan disampaikan dengan rasa sukacita. Kemudian yang berikutnya, kegiatan positif yang telah kami lakukan, misalnya siswa dilarang masuk sebelum tanda bel. Artinya kalau mereka itu istirahat, mereka leluasa untuk bermain di halaman, tidak perlu masuk ke ruang kelas. Hal ini kami bermaksud agar mereka itu secara sadar bahwa kegiatan ada batasnya. Kegiatan yang menurut mereka menyenangkan bisa kita lakukan. Ketika istirahat, sekolah tidak akan mengganggu aktivitas mereka. Kemudian kenapa tidak boleh masuk? Karena kita tahu kadang-kadang ada yang suka usil, misalnya dengan mengganggu teman di dalam kelas, menimbulkan keributan, dan ini kita hindari. Budaya positif yang lain, misalnya kalau jajan, ini biasanya yang tidak bisa terhindarkan adalah membuang sampah. Membuang sampah kita upayakan agar mereka secara sukarela dengan besar hati, bungkusnya itu dibuang pada tempatnya. Kita sudah menyediakan tempat sampah, kemudian secara rutin ada tenaga yang mengambil sampah, dan ini sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu, ada banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi tidak bijaksana kalau saya menyampaikan terlalu panjang. Akhir kalam, bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak
Purwanto kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang keempat, yakni diseminasi budaya positif di SDN Pagerdawo oleh calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Bapak Nur Hamidin SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Purwanto SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Pagerdawo yang kami hormati, dan rekan-rekan guru peserta pembahasan modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif, yaitu di mana saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7 untuk pembahasan modul 1. Salam bahagia, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta, agar siswa merasa betah dan tentunya prestasi diraih dengan maksimal. Tujuan diseminasi budaya positif di sini saat ini yaitu yang pertama, berbagi konsep budaya positif. Apa itu budaya positif, bagaimana kegiatannya, dan hal itu sudah kita lakukan atau belum. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Di sini nanti akan ditayangkan contoh dari budaya positif yang sudah saya laksanakan dan semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Langsung saja, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, dan nanti kita akan belajar bersama, bukan cuma saya, panjenengan, kita mencoba untuk belajar bersama tentang apa itu teori kontrol dan bagaimana agar siswa nyaman di sekolah. Kemudian konsep dari budaya positif yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Kemudian yang poin terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada sedikit permainan tentang apa? Yang A adalah Anda, yang B adalah rekan Anda. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Misalkan, ayo mari kita praktekkan di tangan sebelah kanan, yaitu kita pegang perhiasan atau emas atau apa. Kemudian di tangan sebelah kiri kita yaitu B rekan Anda, yaitu tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda politik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba kita praktekkan untuk 2 orang bisa beristiqomah sama gue ini. Monggo di situ saja ya Pak.
Bu Istiqomah sebagai A dan Bu Eni sebagai B. Bu Istiqomah mempertahankan apa yang ada di genggaman, sedangkan Bu Eni ingin merebutnya. Oh ya, di depan atau ke sana? Oh enggak. Ya. Ini sebagai contoh saja. Oh, belakang kamera ya. Apa? Enggak. Ini Bu Istiqomah memperhatikan sebagai seorang yang A, yaitu mempertahankan apa yang dia miliki, apa yang dia yakini. Kemudian Bu Eni sebagai B, ingin mencoba mengintimidasi, mencoba membuka genggaman yang ada di tangan Bu Istiqomah. Jangan dong, ini kan punya saya, Bu. Ya betul, ini punya kamu, tapi ini tak buka aja, boleh enggak? Enggak boleh, Bu. Ini punya saya, Pak. Ini berharga buat saya. Itu namanya kasih uang, enggak mau. Enggak mau. Enggak mau, Bu. Kasih apapun enggak mau. Gimana ini caranya sudah enggak mau? Mau, Bu. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Ini punya saya. Ya, tepuk tangan untuk kedua Bu Eni dan Bu Istiqomah. Nah itulah yang apa yang kita yakini tentunya akan kita pertahankan sekuat tenaga, semaksimal sekuat tenaga kita. Nah itu bagian kecil contoh dari. Kemudian apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Di kesimpulan ini yaitu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri tentang teori kontrol. Dapat digunakan untuk ketika guru menghadapi murid. Di sini dijelaskan teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu teori ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dari kontrol, yaitu tentang ini sebuah gambar yang belakang ini adalah dari seorang guru dan yang depannya ini adalah siswanya. Kalau dalam teori kontrol itu guru itu ibaratnya mensetir siswa. Bagaimana siswa itu bisa membuat guru itu melakukan suatu apapun. Misalkan siswa itu diberi suatu perintah itu siswa harus kerjakan. Itu namanya miskonsepsi pada teori kontrolnya. Seharusnya tidak seperti itu. Perubahan paradigma stimulus respon yaitu teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol kebutuhan kita berbeda-beda. Misalkan tadi Bu Eni sama Bu Istiqomah tentunya berbeda kebutuhannya. Bu Istiqomah memegang sangat erat apa yang dia miliki, kemudian Bu Eni berusaha mempertahankan, berusaha memintanya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Gambaran yang berbeda-beda itu tergantung sudut pandang di mana orang tersebut melihatnya. Misalkan yang lebih konkret saja. Kita melihat sisi sekolah kita dari sisi utara dan sisi selatan. Tentunya sudut pandangnya juga berbeda. Tidak bisa kita samakan pada tempat yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian pada teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Di sini bisa diambil contoh, misalkan ada siswa yang terlambat.
Mungkin kalau dari stimulus responnya itu terlambat memang suatu kesalahan. Tetapi dari teori kontrol kita harus mengetahui kenapa siswa itu terlambat agar kita itu mengetahui dan bisa memperbaiki agar kedepannya tidak terlambat lagi. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang seperti tadi miskonsepsi teori kontrol yang guru menjalankan siswanya. Kemudian pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda karena itu muncul dari dalam diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu hanya mengontrol untuk dirinya sendiri. Kalaupun itu bisa, mungkin adalah kebutuhan orang tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, model berpikir menang dan menang karena tidak ada kata kalah. Mungkin kalau pada saat ini belum yang terbaik, di kemudian hari pasti menjadi yang terbaik asalkan kita tetap berusaha. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ada yang sudah mengetahui? Iya, karena disiplin itu artinya banyak. Kalau kita dilihat dari disiplinnya Pak Tentara dengan disiplinnya murid itu juga sudah berbeda. Disiplin positif yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dari pengertian tersebut antara 1 dan 2, mana yang lebih condong ke disiplin positif? Nomor 2, Pak. Iya. Yang lebih condong ke disiplin positif yaitu yang nomor 2. Cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya memiliki nilai motivasi dari dalam diri. Kalau dalam kata Pak Yai itu inamal a'malu binniyat. Semua kegiatan itu berawal dari niat. Kalau di awalnya sudah tidak ada motivasi intrinsik, tidak ada niatnya, otomatis kedepannya ya wis mengikuti alur saja, tidak ada hal-hal yang berkesan, tidak ada nilai yang didapatkan. Mungkin itu belajar dari Pak Guru agama Pak Roni. Oke, Pak Roni. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilainya yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk nilai yang pertama ini sangat sangat lebar sekali maknanya. Artinya beriman itu tidak sebatas kata-kata iman, tapi cakupannya sangat luas. Kemudian mandiri itu seseorang yang dikatakan mandiri artinya orang tersebut mampu melaksanakan kegiatan yang ia lakukan tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Bisa juga seperti itu. Kemudian bergotong royong dalam kegiatannya. Manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa dia itu melaksanakan semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu
sendiri. Dia mengajar, dia juga butuh orang lain. Misalkan dalam kelompok KKG, saya sendiri misalkan KKG di kelas 5 kesulitan untuk membuat RPP, tentunya meminta bantuan dari orang lain, rekan lain untuk meminta bantuan. Mas, saya ini mohon diajari yang bagian ini karena saya tidak paham. Itu namanya bergotong royong. Kemudian berkebinekaan global, yaitu kita dituntut untuk berkebinekaan. Kemudian bernalar kritis, langsung saja, dan kreatif. Intinya yaitu bagaimana kita membawa siswa di kelas kita agar siswa itu merasa nyaman, merasa enak di kelas kita, sehingga pelajaran kita masuk. Tentunya kita kreatif dalam mengedepankan memberikan materi pada siswa. Nah, itu semua dirangkum menjadi satu, menjadi profil pelajar Pancasila yang kita yang pemerintah sudah gaungkan sejak tahun kemarin dan harus terlaksana di tiap-tiap masing pendidikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Gosset 2004, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi intrinsik. Karena apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kan ada hukuman. Kalau saya tidak melakukan berarti ada hukuman. Misalkan kalau guru zaman dulu, Mas Nurkamidin itu tidak mendengarkan perkataan Pak Guru, langsung dihukum push up misalkan 100 kali di depan papan tulis. Itu merupakan suatu hukuman. Padahal nggak kuat ya 100 kali. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, ini motivasi ekstrinsik juga. Karena apa? Kita melakukannya itu pamrih. Misalkan aku Pak Meter ke fisikoma binti sangoni, ya, itu namanya motivasi ekstrinsik. Ada lagi, misalkan ada siswa, hei Rino, ini saya kerjakan, nanti saya traktir es krim ya. Itu namanya motivasi ekstrinsik, tidak ada dari kemauan diri sendiri. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi intrinsik. Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya, berarti orang tersebut, siswa tersebut sudah sadar, saya belajar ini untuk apa? Tentunya agar saya mengerti, mengetahui materi-materi yang telah disampaikan sehingga saya lulus, saya wisuda, saya menjadi dokter. Mungkin itu kalau cita-citanya menjadi dokter. Bukan hanya menggugurkan kewajiban saya berangkat absen pulang karena saya disuruh ayah dan ibu berangkat. Itu motivasi ekstrinsik. Berarti siswa itu belum terbuka hatinya, terbuka pemikirannya pada motivasi diri sendiri. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini sedikit agak berbeda dengan kurikulum yang terdahulu, karena kurikulum yang terdahulu itu ada perankingan. Artinya siswa itu diberi penghargaan agar termotivasi. Sedangkan untuk yang saat ini, penghargaan itu justru menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Karena apa? Kalau siswa itu yang diberi penghargaan itu saja terus, kemudian siswa itu naik kelas, kadang-kadang itu guru yang di atasnya, kemarin yang ranking 1 siapa? Selesai, itu rapotnya jadi.
Kemudian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid bereaksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yaitu kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah berupa fisik maupun psikis. Misalkan saja ada seorang siswa terlambat. Hei Bayu, kenapa kamu terlambat masuk pelajarannya Pak Guru? Guru itu karena belum dibekali dengan sertifikat restitusi, dia itu memberi hukuman. Sekarang kamu bersihkan kamar mandi sampai bersih, itu namanya hukuman. Kemudian ada juga perkataan yang berupa psikis. Selanjutnya konsekuensi, yaitu sudah terencana atau sudah disepakati diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Seperti halnya misalkan saja guru olahraga, ada siswanya yang terlambat, berarti hukumannya juga berkaitan dengan hukuman. Konsekuensinya yaitu tentang olahraga. Kemudian yang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahannya. Yaitu misalkan ada siswa yang terlambat tadi, seharusnya guru itu tidak menghukum, tetapi ditanya dulu, kenapa kamu terlambat? Harusnya kamu tidak terlambat, keyakinan kelas apa yang kamu yakini, terus harusnya bagaimana, dan besok akan diulangi lagi atau tidak. Dan siswa itu mencari jawabannya sendiri dengan arahan dari guru. Ini ada semacam kuis, yaitu apa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, hukuman, karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan siswa. Menulis 100 kali dengan terlambat tidak ada. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman Pak. Iya, itu merupakan suatu hukuman Bu Eni. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi karena dia menulis, berarti dia yang membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, itu termasuk konsekuensi. Kita coba karena Pak Guru, karena saya sudah menyiapkan jawabannya. Iya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya masih ada lagi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena lari itu termasuk pelajaran PJOK olahraga. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Nah, itu kalau hukuman itu bersifat sedikit kejam ya. Hanya karena
mematahkan pensil saja, membersihkan WC, kan kasihan sama Pak penjaganya, menjadi berkurang. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita coba cek jawabannya. Iya, alhamdulillah panjenengan semua sudah mahir. Artinya kalau nanti mengikuti grup penggerak, insya Allah lancar saja. Amin. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Kok ya diubah-ubah namanya? Kok ya tetap baik gitu. Tapi setelah saya mempelajari hal itu, ternyata ada makna yang tersembunyi, yaitu seorang akan tergerak, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Maksudnya di sini sebagai contoh itu ada gambar orang naik sepeda motor. Orang itu misalkan tidak bawa surat-surat, tidak pakai helm. Itu karena tidak menaati peraturan. Karena apa? Takutnya sama polisi. Beda dengan orang yang meyakini keyakinannya. Orang itu tentunya akan memakai helm, membawa surat karena apa? Untuk menjaga keselamatannya. Misalkan orang itu terjatuh, itu kan tentunya kalau tidak pakai helm dengan pakai helm kan berbeda resikonya. Kemudian pada saat pandemi kemarin ada himbauan dari pemerintah diminta untuk memakai masker. Kalau orang itu tidak memiliki keyakinan dalam dirinya, tentunya dia mengabaikan peraturan karena hanya peraturan tertulis tanpa makna. Tetapi kalau dia memiliki keyakinan dari dalam diri, dia akan memakai masker. Kenapa? Karena masker itu untuk melindungi dirinya sendiri. Misalkan saja kita bepergian kebetulan bersampingan dengan orang yang terinfeksi virus corona. Tentunya kalau pakai masker atau tidak itu kan resikonya lebih banyak yang tidak pakai masker. Nah itu kembali ke keyakinan dalam diri kita. Keyakinan kelas yaitu berisi nilai kebajikan yang diyakini. Kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat yang positif. Artinya tidak boleh ada tidak, jangan. Misalkan yang benar itu jangan membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah di tempat sampah. Iya, karena menghindari kalimat atau kata yang negatif. Karena apa? Kita mengajak yang positif saja susah. Masa diajak ke yang negatif? Ya ini keyakinan kelas pada kelas saya kebetulan kelas 5 yang sudah disepakati saya dengan siswa. Yang pertama hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, melaksanakan piket, meminta izin, mengerjakan tugas, kemudian berbaris dengan tertib, berbicara dengan sopan, tidak bertengkar dan saling menghargai. Itu semua harus kita pegang antara anggota di kelas dan gurunya sendiri. Kenapa kok gurunya juga? Karena hadir tepat waktu. Itu gurunya juga sebagai contoh dari siswanya. Pak kawin dhewe masuke awan kuwi Pak Mas Awan gitu lah. Itu juga sebagai kita itu sebagai contoh dari murid kita, sehingga kita juga harus memiliki keyakinan terutama di kelas kita. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu
kesenangan, cinta dan kasih sayang, kemudian bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia yang harus tercukupi. Apabila salah satunya kurang atau tidak tercukupi, tentunya kegiatannya akan mengalami ketimpangan. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang pertama yaitu sebagai penghukum orang, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi ini nanti akan kita koreksi, kita bahas mana sih yang cocok untuk guru, terutama untuk guru SD. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti contoh itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, murid yang dikatakan seperti itu tentunya dalam hatinya merasa marah dan mendendam atau bersifat agresif. Karena apa? Saya ini kok dicap sering terlambat, padahal sudah berusaha agar tidak terlambat. Nah, karena guru itu sebagai penghukum, jadi murid itu merasa jengkel dalam hatinya. Ya, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Seperti contoh, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, murid yang nasihati seperti itu, tentunya murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Berarti jika kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai guru kurang tepat nih. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi atau melalui ajakan. Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Hahaha, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana di siswanya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, namun murid menjadi tergantung pada guru. Nah, ini namanya apa ya? Murid itu seolah-olah guru itu sebagai temannya, bukan sebagai pembimbing. Artinya gampang, Pak Guru paling koyo maneh, ora bakal diberi sesuatu gitu. Kemudian posisi guru sebagai pemantau pada saat mengawasi sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Seperti contoh, Adi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu dari peraturan. Yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer, yaitu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan dari guru. Seperti contoh, ada siswa terlambat, kemudian guru itu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ditanyailah siswa itu bisa di kantor atau di ruang pada saat siswa istirahat, agar siswa itu tidak merasa dijatuhkan harga dirinya. Apa yang kita yakini, apa
apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kalau berkaitan dengan siswa terlambat. Apa yang kamu yakini, yaitu datang tepat waktu sesuai keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Iya, tetapi untuk pada saat terlambat dia tidak melaksanakannya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Artinya siswa itu tentunya memiliki jawaban bersedia. Masa siswanya jawab tidak, itu kan seperti menolak untuk lebih baik lagi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tentunya siswa itu menjawab, saya tidak akan terlambat lagi. Dan kalaupun itu alasannya, tadi malam saya nonton TV terlalu malam Pak, berarti siswa itu berusaha bahwa besok lagi tidak akan nonton TV terlalu malam. Besok lagi saya akan meletakkan HP setelah jam 9 malam, baru akan tidur. Kemudian bangun pagi jam 6 sampai sekolah jam 7. Hasil yang didapat apa? Yaitu murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya, dari kelima posisi kontrol itu, posisi pada guru, terutama di sini karena guru SD semua, yang baik yaitu pada posisi manajer. Kemudian yang keenam yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Ini ada segitiga restitusi, yaitu tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian ada langkah-langkahnya. Yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jawaban itu semua muncul dari dalam diri siswa. Misalkan saja, pada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, yaitu artinya apa? Agar siswa itu tidak merasa rendah diri. Ya, ternyata hanya saya yang melakukan kesalahan. Ternyata dari Pak Guru atau Bu Guru yang mengucapkan seperti itu, posisi siswa itu tidak terlalu rendah. Sama, artinya Pak Guru atau Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Ini contoh penerapan dari segitiga restitusi, yaitu siswa yang terlambat yang sudah divideokan dan apa penerapannya di dalam kelas 5. Monggo mari kita lihat bersama. Jadi kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang angka pecahan.
Ini dari siswa terlambat. Kita anggap siswa itu biasa saja, artinya menjaga agar dia itu tidak merasa terhakimi terlebih dahulu. Kemudian ini proses dari guru melakukan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Ya, ini contoh yang kedua tentang siswa tidak mengumpulkan. Ini tentang siswa tidak mengumpulkan. Ini guru malam dosen besarnya kalian kumpulkan kemarin. Ternyata ada 2 siswa yang belum mengumpulkan, yaitu Mbak Retno sama Mbak Lili. Nanti berdua mengumpulkan ya. Kemudian kita lakukan pelajaran pada ini yaitu tema 7 tentang 5 tanya. Silakan buka ayatnya masing-masing. Ya, ini penerapan segitiga restitusi dari 2 siswa yang tidak mengumpulkan tugas tadi. Dari sini Mbak salahnya belum mengumpulkan tugas. Itu pelanggaran kelas atau tidak? Terus kemudian yang apa yang akan Mbak perbaiki agar tidak melanggar tersebut? Ya Pak, yang pertama saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan menonton TV terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan akan saya menunjukkan besok. Ya, dari penerapan dari contoh itu tentunya kita sudah mengetahui bahwa kita itu tanya ke siswa dahulu, kenapa tidak mengerjakan tugas, kenapa tidak mengumpulkan tugas. Tidak seperti pada pada zaman dahulu, yaitu kita ibaratnya kita tutup mata, kenapa siswa itu tidak mengumpulkan tugas, langsung saja kamu tidak mengumpulkan tugas, sekarang lari lapangan 10 kali. Nah, hal-hal seperti itu harus kita hilangkan, karena pendidikan yang paling utama yaitu membuat nyaman siswa di sekolah, sehingga materi yang kita sampaikan kepada siswa itu masuk ke siswa, karena siswa merasa nyaman sehingga asik belajar di sekolah. Bahkan sekarang ada siswa diminta suruh pulang saja tidak mau, sampai Pak penjaganya mau menutup itu, kok masih di kelas, ayo pulang. Karena apa? Mereka itu merasa nyaman di sekolah. Kemudian dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang positif itu akan menciptakan budaya positif, terutama budaya positif di sekolah. Ya, alhamdulillah sudah sampai pada slide. Terima kasih. Kemudian dari paparan saya dari awal sampai akhir tadi, tentunya ada sedikit atau banyak ganjalan-ganjalan yang harus ternyata kok ini monggo bisa
ditanyakan. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, nanti mungkin bisa dibantu sama Pak Kepala Sekolah. Langsung saja sesi pertanyaan kita buka. Monggo. Iya, Bu Istiqomah dulu, karena Bu Istiqomah ngajeng lebih dulu, menuju tanya lebih dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah. Setelah menyimak penyampaian diseminasi dari Bapak Nur Kafidin, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana ya cara menangani murid yang sering tidak masuk, misalnya dalam seminggu itu sampai 3 kali sampai 4 kali itu tidak masuk sekolah. Begitu yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Itu masalah yang terjadi hampir di semua kelas dan di semua sekolahan. Ini ada segitiga restitusi. Untuk mengatasi masalah seperti itu, siswa 1 minggu itu tidak berangkatnya 4 kali 3 kali. Itu yang pertama kita cari tahu dulu. Cari tahu kenapa siswa itu tidak berangkat. Itu yang pertama dengan menstabilkan identitasnya dulu. Kita buat identitas siswa itu sama dengan yang lainnya selalu berangkat. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah, bahwa tindakan tidak berangkat itu merupakan suatu kesalahan, dan bukan berarti dari kesalahan itu kita harus menghukum, tetapi kita cari tahu, kita beri solusi, dan siswa itu dijembatani untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan menanyakan keyakinan kelas dulu yang dilanggarnya. Kemudian dari itu siswa itu misalkan tidak berangkat sekolah selama 3 kali dalam seminggu, itu melanggar keyakinan kelas yang apa, dan ditanya apa yang akan dilakukan ke depan, apakah tetap sama atau akan lebih baik lagi gitu. Untuk selanjutnya untuk Bu Istiqomah, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, ini sekaligus pertanyaan yang terakhir ya, karena waktunya hampir sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mau tanya Bapak Nur Hamidin. Tadi ada suatu peragaan yang luar biasa antara Bu Istiqomah sama Bu Eni tentang suatu keyakinan, memegang tangan yang dikepal, dikasih apapun tidak bisa karena punya keyakinan. Sekarang saya bertanya, di dalam kelas itu ada suatu keyakinan. Oleh karena itu pertanyaan saya, apa manfaat keyakinan kelas? Cukup itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Romli, sangat bagus sekali. Itu peragaan dari Bu Istiqomah yang di awal tadi. Yang ini itu manfaat dari keyakinan kelas. Manfaat dari keyakinan kelas yaitu agar siswa itu merasa memiliki, karena dibuatnya keyakinan kelas itu berdasarkan dari kesepakatan kelas,
nilai-nilai kebajikan universal yang dipilih sendiri dari siswa, sehingga hal itu disepakati dan menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas. Seperti contoh keyakinan kelas tadi yang sudah saya sampaikan, untuk yang kelas 5 ada 9. Yang pertama, datang tepat waktu. Datang tepat waktu, kemudian bertanggung jawab, cinta kebersihan, dan itu semua dari dalam diri siswa. Agar apa? Agar siswa itu merasa nyaman, merasa betah di kelas. Seperti contoh datang tepat waktu. Artinya pada saat misal ada contoh Pak Guru sedang menerangkan di depan, tiba-tiba ada siswa datang, duk, Assalamualaikum Pak Guru, maaf saya terlambat. Itu membuat lingkungan sekolah, lingkungan kelas juga tidak nyaman. Artinya apa? Ada waktu yang tersedia. Dan kalau sudah kita buat keyakinan kelas, semua anggota, semua yang meyakini itu berusaha untuk menaati dari keyakinan itu sendiri. Mungkin itu saya pahami. Terima kasih. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang terakhir yakni penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto, SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri Pagerdawung, Kecamatan Linginarung, Kabupaten Kediri. Saya mengucapkan terima kasih atas program CGP yang dilakukan, terutama dalam hal ini adalah diseminasi kegiatan positif yang dilakukan oleh CGP yang ada di SD Pagerdawung. Perlu diketahui bahwa untuk tahun ini angkatan 7 SD Negeri Pagerdawung ada guru yang mengikuti CGP. Kegiatan diseminasi adalah kegiatan yang patut kita laksanakan, dan saya sangat berterima kasih karena kegiatan tersebut sangat mendukung dalam proses belajar mengajar, dan ini membawa dampak yang positif kepada siswa kami SD Negeri Pagerdawung, terutama untuk hal-hal yang dulunya belum kita lakukan, ternyata melalui program diseminasi hal ini kita menjadi mengerti ada beberapa perubahan yang perlu kita laksanakan. Memang kami menyadari dalam proses kegiatan pembelajaran selalu berubah metode maupun pendekatannya, dan ini saya yakini yang dilakukan oleh CGP yang dari SD Pagerdawung sangat berdampak positif, dan kegiatan ini sudah berlangsung. Kami melihat dan menyaksikan sendiri bahwa siswa kami mengalami perubahan, baik itu sikap untuk hal-hal yang tadinya tidak dilakukan menjadi dilakukan, dan harapan kami guru-guru yang mengikuti CGP di SD Pagerdawung pada akhirnya membawa dampak yang signifikan untuk outputnya pada siswa-siswa kami. Begitu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk CGP, dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhromli SPDI, guru SD Negeri Pagedawung, Kecamatan Ringnarum, Kabupaten Kendal. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak SD Negeri Pagedawung, saya semakin mengetahui bahwa dalam melaksanakan pembelajaran itu harus membuat siswa senang dan nyaman, harus sesuai dengan cara dan gaya belajar siswa. Dari itu menurut saya mengikuti program guru penggerak amatlah penting untuk kemajuan SD Negeri Pagedawung. Dalam melaksanakan praktik keseharian, calon guru penggerak yang ada di SD Negeri Pagedawung sudah mengimplementasikan ilmunya kepada teman sejawat dan terutama kepada siswa. Baik itu implementasi manajemen kontrol sebagai seorang manajer ataupun jika menemui masalah beliau menggunakan segitiga restitusi. Sehingga siswa merasa nyaman walaupun melakukan kesalahan tetapi merasa tidak direndahkan harga dirinya. Sehingga membuat siswa maupun berpikir jernih untuk perbaikan ke depan agar tidak mengulangi kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Demikian testimoni saya sebagai teman sejawat. Semoga calon guru penggerak yang ada di SD Negeri Pagedawung selalu menerapkan ilmunya dan membagikan kepada teman sejawat agar kemajuan SD semakin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Nafisyah, murid SD Negeri Pagedawung. Pembelajaran di kelas sekarang lebih asik. Pembelajaran sangat menarik dan semua siswa merasa nyaman berada di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Tahidin, CGP Angkatan 7 tahun 2022, di SD Negeri Pagedawung, Kecamatan Ringnarum, Kabupaten Kendal. Pelaksanaan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 di SD Negeri Pagedawung, Kecamatan Ringnarum, Kabupaten Kendal. Pada pelaksanaan ini dihadiri oleh kepala sekolah dan 12 guru. Pembuatan keyakinan kelas dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023 pada hari Senin pada siswa kelas 5. Mereka sangat bahagia dan antusias dapat menuliskan beberapa kalimat, apalagi kertas berwarna yang mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka. Perasaan saya yang saya rasakan ketika akan membuat aksi nyata bercampur aduk antara senang, bahagia, dan khawatir serta kurang percaya diri. Senang dan bahagia ketika bisa mengajak membersamai rekan sejawat mengenai implementasi budaya positif, tetapi kekhawatiran dan terasa kurang percaya diri yang saya rasakan ketika saya memberikan informasi mengenai segitiga restitusi yang harus diimplementasikan di sekolah SD Negeri Pagedawung, karena sepemahaman teman sejawat bahwa untuk mendisiplinkan siswa itu harus dengan berupa hukuman. Untuk menerapkan segitiga restitusi pada siswa di kelas 5 memang harus memerlukan penjelasan yang jelas dan rinci, karena mereka sudah bisa berpikir kritis ketika membuat keyakinan kelas. Anak kelas 5 harus diberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, karena mereka hanya paham sebuah aturan atau tata tertib kelas. Namun dengan penjelasan dari saya, akhirnya mereka paham bahwa apa yang mereka tulis di kertas berwarna merupakan keyakinan baik yang harus mereka lakukan dan yang sudah mereka sepakati. Untuk rencana perbaikan, selalu melakukan refleksi dari semua kegiatan yang telah dilakukan, selalu dan terus berkoordinasi dengan dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah.
Demikian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.